Izin dimulai Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan yang kami banggakan teman-teman rekan media, khususnya yang hadir di gedung BI Tamrin Lantai 1 ini, juga kolega, ekonom, dan para mahasiswa, Bapak Ibu yang hadir secara virtual. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali di ruang press conference Bank Indonesia yang kali ini dalam rangka menyampaikan taklimat media yang topiknya adalah perkembangan ekonomi terkini dan respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Saya Fajar Majardi mewakili Kepala Dekom Pak Erwin yang sedang dinas. Dan untuk mendalami dan berdiskusi mengenai topik ini telah hadir bersama kita Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bapak Firman Muhtar, dan Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bapak Edi Susianto. Nanti akan disampaikan pemaparan oleh Bapak Gubernur dan kemudian dilanjutkan dengan Q&A. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, dengan hormat kami persilakan Bapak Gubernur untuk memulai sekaligus memimpin kegiatan taklimat media ini. Monggo Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar Majardi. Majardi atau Majardi? Pak Fajar Majardi, Direktur di Departemen Komunikasi, ya, salah satu direktur yang tentu saja mewakili Pak Erwin Haryono yang sedang tugas. Saya Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, bersama Pak Edi Susianto, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas, dan Pak Firman Muhtar, Kepala Departemen Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Kami semua akan memberikan update ini media briefing ya, bukan komprehensif press ya. Komprehensif press itu setiap bulanan, yaitu setelah EDG bulanan ya, itu adalah konferensi pers. Ini adalah media briefing. Dulu kawan-kawan kan suka ngejar-ngejar saya di depan masjid. Ingat nggak zaman dulu sebelum COVID nih? Bagi yang dulu pernah lah seperti itu kan, apa pak lah seperti itu. Juga dulu kita lakukan di sini juga. Nah, tentu saja kami memandang perlu ada pertemuan rutin untuk perkembangan terkini. Ya, ini media briefing ya, bukan konferensi pers. Tentu saja beberapa yang akan kami sampaikan itu perkembangan lebih lanjut minggu per minggu setelah keputusan EDG bulanan. Ya, seperti itu. Saya tahu Anda semua kan haus berita lah seperti itu, daripada nunggu sebulan ya, minggu kita kasih asupan tuh apa ya, asupan berita lah gitu, perkembangan terkini. Nah, tentu saja ada juga nanti kemudian update beberapa progres kebijakan untuk mungkin bukan sekarang tapi pada waktunya kalau ada beberapa update mengenai progres kebijakan. Nah, pada siang hari ini kami akan memberikan update progres perkembangan pasar dalam negeri dan luar negeri setelah kita membuat keputusan EDG bulanan yang lalu. Ya, sebagai pengantar kita kan EDG bulanan yang lalu kita membuat keputusan menaikkan BI rate, terus menaikkan juga struktur suku bunga pasar uang, dan juga kita terus mengoptimalkan intervensi dan juga bagaimana kita menarik aliran modal asing. Ya, semuanya diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan juga memastikan inflasi itu terkendali dalam sasaran. Terutama dan utama adalah menyikapi, mengantisipasi sejumlah potensi risiko yang terjadi di global, yaitu berkaitan dengan arah Fed Fund Rate dan juga tensi geopolitik. Jadi yang kita lakukan tempo hari adalah preemptif.
untuk mengadres potential risk agar kembali kepada baseline skenario. Itu adalah seperti itu ya. Sementara kita juga akan itu dalam moneternya, makroprudensialnya kita memberikan tambahan insentif likuiditas untuk makroprudensial dalam rangka mendorong kredit dan pembiayaan. Nah, siang ini kami akan mengupdate 3 hal, yaitu perkembangan terkini sejak RDG bulanan yang lalu. Yang pertama adalah berkaitan dengan perkembangan nilai tukar rupiah, aliran modal asing, dan tentu saja perkembangan-perkembangan yang berkaitan dengan pasar uang, pasar falas. Termasuk tentu saja adalah operasi moneter kita. Itu yang satu ya. Ya, perkembangan mengenai nilai tukar, perkembangan mengenai aliran modal asing, dan juga perkembangan pasar uang, pasar falas. Ya, itu nomor 1. Nomor 2 adalah update mengenai perkembangan terkini mengenai global. Ya, global terkait Fed Fund Rate maupun assessment tensi geopolitik. Ya. Dan yang ketiga adalah update mengenai perkembangan ekonomi makro, yaitu berkaitan dengan PDB dan berkaitan dengan inflasi. Ya, itu 3 hal itu yang mau kita update ya. Saya mulai yang pertama. Ketiga hal tadi ya, apakah berkaitan dengan pasar uang, pasar falas, berkaitan dengan global maupun ekonomi makro, perkembangan yang terjadi setelah RDG bulan itu lebih baik dari yang kita perkirakan. Jadi membuktikan efektivitas dari kebijakan kita dalam menjaga stabilitas ekonomi dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi. Secara keseluruhan perkembangannya itu lebih baik, ya, lebih baik. Alhamdulillah, puji syukur. Saya mulai yang pertama. Yaitu adalah mengenai perkembangan pasar uang, pasar falas. Yang pertama adalah update mengenai perkembangan aliran portfolio asing non-residen. Kan ini sopo ya, Grace, Bidara selalu nanya, piro berapa lah seperti itu ya, termasuk waktu pertanyaan di KSSK kemarin lah, seperti itu. Nah, ini data transaksi ya. Ya, ini data transaksi supaya Anda jelas ya, Anda jelas. Tentu saja biasanya perlu 2 hari untuk dikonfirmasi ke data settlement. Ini data transaksi yang sudah terjadi. Secara keseluruhan pada minggu 1 dan minggu 2, saya ulangi, data transaksi minggu 1, minggu 2, SRBI itu terjadi aliran masuk modal asing sebesar 19,77 triliun. Totalnya ya, ini minggu 1 Mei, minggu 2 Mei, jumlahnya 19,77 triliun di SRBI itu ya, itu data transaksi. Yaitu 16,19 di minggu 1, Mei 1, minggu Mei 1, 16,19 dan kemudian 3,58 di minggu kedua. Totalnya 19,77 triliun. Itu SRBI. SBN di minggu 1, minggu 2 totalnya terjadi inflow 8,1 triliun. 8,1 triliun terdiri dari minggu 1 adalah 5,74 triliun, 5,74 di minggu 1, minggu 2 2,36 triliun, jumlahnya 8,1 triliun. Ini membuktikan bahwa respon kebijakan kenaikan BI rate maupun kenaikan suku bunga SRBI ya, itu memang berhasil
menarik masuk aliran modal asing yang pada minggu-minggu berikutnya, khususnya sejak menjelang Ramadan Idul Fitri itu, itu terjadi outflow. Jadi membuktikan ini pasar, investor dalam dan luar negeri itu menyambut baik keputusan kenaikan BI rate dan juga kenaikan SRBI tadi. Ya, ini sesuai dengan arah kita, bahkan perkembangannya lebih baik ya. Nah, memang kalau untuk saham itu masih terjadi outflow ya. Tentu saja ini nanti saya yakin saham nanti juga ke depan akan lebih baik berkaitan nanti hal yang ketiga mengenai prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Itu adalah perkembangannya. Secara keseluruhan itu kalau saham minggu 1, minggu 2 masih terjadi outflow 5,03 triliun, sehingga total portfolio inflows pada minggu 1, minggu 2 jumlahnya 22,84 triliun. Itu ya, jelas ya. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa keputusan kita menaikkan BI rate dan juga suku bunga sertifikat rupiah Bank Indonesia ini memang meningkatkan confidence pasar maupun investor global, sehingga itu menarik aliran modal asing portfolio. Ingat ya, seperti itu. Aliran modal asing portfolio akan ditentukan oleh tentu saja 3 hal ya, yang disebut cover interest rate parity. Yang pertama adalah yield differential. Ya. Yang kedua adalah premi risiko dan yang ketiga adalah prospek ekonomi. Itu seperti itu. Jadi dengan menaikkan BI rate dan SRBI, yield differential kita menjadi lebih menarik. Dan itu mendorong aliran modal asing masuk. Itu ya. Ini aliran portfolio asing ya. Dan karena itu makanya dengan aliran modal asing suplai dolar kita menjadi bertambah dan confident investor dan pasar juga semakin kuat. Dan karenanya itu memperkuat nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah waktu kita mengambil keputusan kebijakan moneter RDG itu kan sekitar 16.300-an. Ya kan, 16.300-an, sekarang sekitar 16.000. Dan kita sedang upayakan akan turun di bawah 16.000. Ya, karena apa? Kami mempercayai rupiah ini mestinya akan terus menguat sesuai fundamental. Alasannya ada 4. Kenapa rupiah mestinya lebih akan menguat dan lebih stabil. 4 faktor yang mendukung penguatan nilai tukar rupiah, tadi saya sebutkan 1, adalah menariknya imbal hasil, yield differential. Itu seperti itu ya. Yang kedua, tentu saja premi risiko yang turun. Ya, premi risiko yang turun itu juga perkembangannya CDS, Credit Default Swap, Indonesia 5 tahun per 7 Mei itu turun menjadi 69,9. Sebelumnya di atas 70 indeksnya ya. Bagi kawan-kawan, CDS itu apa sih? Credit Default Swap itu ukuran premi risiko ya yang dipakai oleh para investor asing untuk membandingkan berinvestasi di US Treasury, obligasi Amerika dengan obligasi atau sekuritas di dalam negeri. Itu dengan CDS tadi, Credit Default Swap. CDS yang menurun menunjukkan premi risiko yang menurun. Itulah faktor yang kedua. Premi risikonya menurun termasuk juga nanti saya jelaskan kondisi global yang lebih baik. Itu faktor yang kedua. Faktor 1, yield differential yang meningkat. Kedua, premi risiko yang menurun. Yang ketiga adalah prospek ekonomi yang lebih baik. Nanti saya jelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan yang keempat adalah komitmen Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Keempat faktor itu mendukung
penguatan nilai tukar rupiah. Dan mestinya nilai tukar ini kami sedang upayakan agar turun di bawah 16.000 ya, seperti itu. Itu perkembangan untuk apa tadi? 1B ya. 1A aliran portofolio asing, gitu kan ya, supaya ini jelas nih. 1A aliran portofolio asing, 1B itu adalah berkaitan dengan aliran nilai tukar ya, yang kita yakin akan terus menguat dan lebih stabil. Dan kemudian itu ya 1A, 1B, dan 1C adalah tentu saja adalah kondisi pasar uang pasar falas, yang menunjukkan bahwa kondisi pasar uang pasar falas sekarang suplai dari falas, dari korporasi maupun yang lain-lain termasuk dari investor asing itu semakin besar, demandnya juga itu sekarang juga sudah mulai mereda karena kemarin nilai tukarnya melemah, kemudian yang belum perlu itu membeli. Nah, itu artinya pasar uang pasar falas itu juga semakin itu lebih baik lah itu ya. Ya itulah 1C ya. Oke, 3 aja ya, supaya nggak kebanyakan ya gitu untuk 1A, 1B, 1C ya. Itu bahwa bukti bahwa memang pergerakan aliran modal asing dan juga nilai tukar dan juga kondisi pasar uang pasar falas itu lebih baik dari yang kita perkirakan pada waktu memutuskan kebijakan moneter di. Bagian yang kedua adalah kondisi global. Kondisi global juga lebih baik dari yang kita perkirakan. Ya, dari yang waktu kita bicarakan di RDG bulanan. Buktinya apa? 2A. 2A yang berkaitan dengan arah Fed Fund Rate. Ingat, waktu kita membuat keputusan RDG bulan, arah Fed Fund Rate, waktu itu ingat, baseline-nya adalah hanya 1 kali turun di sekitar bulan Desember. Ya, itu. Dan pada waktu itu pernyataan sejumlah pejabat Fed itu hawkish semuanya. Sehingga kami membuat potential risk waktu itu. Ingat kan? Pada waktu itu potential risk-nya apa? Fed Fund Rate nggak turun tahun ini. Turunnya baru tahun depan, 2 kali tahun depan. Itulah potential risk yang kami address waktu itu agar tidak terjadi dan bisa kembali kepada baseline rate. Nah, bacaan kami terhadap yang terjadi di Amerika itu menunjukkan memang pernyataan-pernyataan pejabat Fed Fund itu istilahnya Pak Edu less hawkish. Memang belum dovish, less hawkish. Kalau bahasanya sabar gitu loh. Kalau dulu sabarnya R-nya itu 9, mungkin ke 7 ke arah ke 5 lah gitu seperti itu. Atau moga-moga ke 3 lah, R-nya gitu lah seperti itu. Masih sabar sih itu ya. Seperti itu. Ini kalau pernyataan sehingga dan dengan kelihatan data-data inflasi yang memang belum turun tapi juga kondisi ekonominya masih juga baik, ini memang kemungkinan kita melihat semoga potensial risk-nya tidak terjadi mengarah kepada baseline. Tapi kami belum konklusif nih, masih memegang 2 baseline-nya tadi hanya 1 kali di Desember, tapi ada potensial nggak turun baru tahun depan. Tapi kayaknya kalau ini terjadi seperti itu, kemungkinan potensial risk-nya tidak terjadi. Artinya apa? Kemungkinan mungkin Fed Fund Rate turun sekali di bulan Desember. Itu ya, jelas ya, Bapak sabar ya nih ya.
akhirnya kurang banyak nggak ya? Supaya ini karena media briefing nih, bukan konferensi pers, supaya jelas. Itu tadi 2A mengenai perkembangan arah Fed Fund Rate. Nah, itu ya, seperti itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan pergerakan yield US Treasury. Ya, baik yang 2 tahun maupun yang 10 tahun. Lah, itu ya. Dengan arah dari Fed Fund Rate tadi, yield US Treasury yang semula pada waktu terus naik, ya, di atas 5, bahkan mengarah kepada 5,3 untuk 10 tahun ya. Untuk 10 tahun itu memang kemudian menurun, yield US Treasury 10 tahun turun ke 4,51. Ya Pak Edi ya, 4,51. Yang 2 tahun berapa Pak Edi? 4, turun ya? 4,9. Waktu itu sudah di atas 5, akan mendekati 5,2 gitu ya waktu itu. Sekarang sudah turun sedikit di bawah 5%, yaitu 4,9. Itu yang 2 tahun ya, 2 tahun. Jadi perkembangannya yield US Treasury itu juga turun, yang pada waktu itu kita perkirakan akan terus naik ya, seperti itu. Ya, saya ulang lagi, yield US Treasury 10 tahun turun ke 4,51 dan yang 5 tahun turun ke 4,9. Gitu ya. Itu 2B ya. 2B ya. 2C apa? Indeks dolar. Kan dolar ini kan terus menguat ya. Strong dolar ya. Strong dolar. Pada waktu itu memang indeks dolar itu mencapai 106,3. Bahkan kita perkirakan akan terus menguat ke 107 dan segala macam. Perkembangan terakhir sejak kita RDG itu menunjukkan dolar indeks itu adalah melemah menjadi 105,4 per 7 Mei. 105,4 dari 106,3 melemah menjadi 105,4. Nah, itu adalah 2C. 2C ya. 2A itu adalah naga-naganya atau ular-ularnya gitu ya. Ya, itu bahwa Fed Fund Rate kemungkinan kami belum bisa konklusif ya. Ya, tidak jadi tidak turun, tapi mungkin ada masih ke baseline, yaitu ke mungkin sekali turun di bulan Desember. Tapi kami terus melihat yang ini lebih baik. US Treasury juga itu turun dan indeks dolar itu juga melemah lah, itu ya. Jadi itu adalah berkaitan dengan pasar keuangan global. Nah, untuk tensi geopolitik di Iran dan juga di Israel Timur Tengah, pada waktu itu kami membuat 3 skenario kan, bahwa eskalasinya terbatas, baseline-nya, potensialnya eskalasinya ke menengah. Kalau lihat perkembangan terakhir lebih mengarah kepada baseline, bahwa eskalasi tensi geopolitiknya itu adalah terbatas. Jadi ini menunjukkan di global sendiri adalah perkembangannya lebih baik dari yang kita perkirakan pada waktu kita membuat keputusan RDG, dan alhamdulillah itu juga memperbaiki kondisi stabilitas ekonomi kita dan juga mengenai pertumbuhan ekonomi kita lah, seperti itu. Nah, oleh karena itu makanya untuk yang 3 ya, tadi kan 2A, 2B, 2C global. Sekarang yang domestik itu adalah berkaitan satu ya
Yang 3A adalah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, kawan-kawan sudah tahu semua dari rilis BPS itu perekonomian Indonesia triwulan 1 2024 itu tumbuh 5,11%. Ini memang waktu konferensi pers saya menyampaikan akan lebih tinggi dari 5%. Ya, seperti itu. Kalau dihitung-hitung dari perkiraan kami memang itu sedikit lebih tinggi. Kami perkirakan pada waktu itu adalah 5,08 gitu ya. Realisasinya 5,11. Jadi itu lebih baik yang kita perkirakan ya. Sumbernya dari mana? Sumbernya tentu saja kita sudah tahu adalah bahwa konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu juga lebih baik yang juga kita perkirakan bahwa ini private consumption itu tumbuh 4,91% lah itu ya. Kemudian juga konsumsi pemerintah itu juga lebih baik yang kita perkirakan. Dan yang paling juga adalah konsumsi lembaga negara non-pemerintah, yaitu berkaitan dengan spending pengeluaran untuk pemilu. Nah, itulah bahwa pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 lebih baik yang kita perkirakan dan tentu saja kami meyakini bahwa di triwulan 2 ini juga akan lebih tinggi dari 5%. Perkiraan akan lebih tinggi dari 5% di triwulan 2 ini dan itu didukung juga dari konsumsi rumah tangga, khususnya berkaitan dengan pengeluaran masyarakat ini selama Ramadan dan Idul Fitri. Itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 lebih tinggi dari 5% dan juga keberlanjutan dari pembangunan infrastruktur baik pemerintah maupun swasta. Pemerintah berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari perkiraan dan lebih tinggi dari 5%, kami memperkirakan bahwa saham juga nanti akan terjadi inflow karena prospeknya juga akan lebih baik ya, seperti itu. Kalau kita lihat itu berbagai wilayah yang pertumbuhannya tinggi itu adalah Kalimantan itu adalah 6,17%, Sulawesi, Maluku, Papua 7,97%, Bali, Nusa Tenggara 5,07% dan daerah-daerah lain juga cukup baik. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi secara kewilayahan itu terjadi di berbagai daerah lah itu ya. Itu adalah 3A dan kalau kita lihat sektor-sektornya ya, ada sektor-sektornya berkaitan yang pertambangan, kemudian juga berkaitan dengan konstruksi, perdagangan dan juga akomodasi itu tumbuh cukup baik yang berkaitan dengan mobilitas. Itu adalah yang ke-3A. 3B itu adalah inflasi. Inflasi ini juga inflasi April itu juga masih terus menurun dan tetap terjaga dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. IHK seperti yang kita ketahui itu adalah 3%. Ini lebih rendah dari yang kita perkirakan lah. Seperti itu kita perkirakan 3,3, ini realisasinya adalah 3%. Yang sangat rendah adalah inflasi inti 1,82%. Ini menunjukkan memang fundamental inflation-nya, inflasi fundamental itu juga tetap terjaga lah seperti
itu yang juga sangat menjadi hasil koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia di pusat dan daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan adalah kelompok volatile food. Masih tinggi tapi sudah terjadi di bulan April itu deflasi 0,31, deflasi 0,31, sehingga inflasi itu teman-teman year on year-nya turun dari 10,33% menjadi 9,63%. Volatile food ya. Ya, itu seperti itu di bulan April. Sebagaimana kita ketahui, koordinasi Bank Indonesia dan pemerintah pusat dan daerah kita terus melakukan stabilisasi harga, khususnya volatile food, agar itu terus menurun. Nah, perkembangan terakhir juga menunjukkan perkembangan harga-harga bahan pokok, termasuk beras, itu juga terus menurun. Dan kita melihat sudah mulai masuknya, meskipun belum puncaknya ya, adalah masa panen. Ya, sehingga itu akan menurunkan secara signifikan inflasi volatile food ke depan. Moga-moga bisa kembali ke sekitar 6 atau 7%, sehingga itu bisa kemudian menjaga inflasi kita. Dan untuk itu secara keseluruhan itu menunjukkan bahwa inflasi kita tahun ini dan tahun depan akan terjaga pada sasaran 2,5 plus minus 1% lah. Itu dan perkiraan kami itu inflasi IHK itu juga akhir tahun juga akan turun paling maksimal pada 3,2% ya. 3,2 IHK, core inflation itu 2,6%, core inflation-nya. Ya, itu juga menunjukkan bahwa langkah-langkah kita yang kita tempuh di kebijakan moneter, ingat bahasanya kenaikan BI rate untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan inflasi terkendali. Dengan demikian, kontribusi tadi menunjukkan bahwa inflasi juga lebih rendah dari yang kita perkirakan, dan tentu saja ini terus akan mendukung berbagai langkah kita untuk menjaga inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi kita lah. Seperti itu dari saya, Pak Fajar. Ya, untuk yang ketiga itu 3A dan 3B dulu. Untuk yang 3C, moga-moga minggu depan sudah ada data mengenai perkembangan kredit terbaru ya. Itu seperti itu nanti kita bisa update lebih lanjut ya. Itu dari saya, Pak Fajar. Mungkin kalau ada kawan-kawan yang ingin menanyakan, mendalami, dan juga memahami, silakan. Ya, terima kasih Pak Gubernur. Silakan teman-teman. Kalau ada yang maunya, siapa di depan? Grace, lalu monggo. Dan yang di belakang sebelah sini, sebelah kanan. Monggo. Ya, Grace. Nunggu dipersilakan, Pak. Iya, monggo. Terima kasih Pak Ferry. Grace dari Bloomberg News, Pak. Dua pertanyaan, Pak. Yang pertama tadi terkait dengan arah nilai tukar rupiah ya. Tadi Pak Ferry katakan bahwa BI terus berusaha agar rupiah bergerak ke level fundamentalnya di bawah 16.000. Perkiraannya masih sama kah Pak seperti kemarin untuk levelnya yang Bapak berikan arahan bahwa bahwa rupiah bisa berada di 16.000 di kuartal 3, 15.000 di kuartal 4, atau ada update lagi nggak Pak melihat perkembangan global yang tadi Bapak katakan lebih baik dari ekspektasi? Menyambung itu Pak, pertanyaan yang kedua adalah dengan perkembangan yang lebih baik dari ekspektasi ini, kira-kira arah kebijakan moneter BI ke depan bagaimana ya Pak? Apakah memang itu artinya BI tidak perlu lagi, BI melihat tidak perlu lagi ada kenaikan suku bunga acuan ke depan? Terima kasih Pak.
Selamat siang Pak Peri, Pak Edi, dan Pak Firman. Perkenalkan saya Roseno Aji dari CNBC Indonesia. Mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu pertama mengenai BI rate yang sekarang naik sementara bank-bank besar hapus bukunya meningkat, Pak. Nah, kalau BI sendiri melihat resiko di sektor perbankan tahun ini itu seperti apa, Pak? Lalu yang kedua mengenai cadangan devisa, Pak, yang pagi ini kan dilaporkan berkurang sekitar 4 miliar, Pak. Nah, itu kebanyakan digunakan untuk intervensi rupiah itu berapa, Pak, kalau boleh nanya. Lalu yang kedua, strategi ke depan untuk memperkuat cadangan devisa. Terima kasih, Pak. Selamat siang Pak Peri, saya Trian Pak dari IDN Pak. Pak, tadi kan Bapak bilang bahwa rupiah juga akan menguat ya Pak, potensinya ke depan kan sesuai fundamentalnya. Iya mungkin sama seperti Grace Pak, untuk ke depannya akan di level berapa Pak? Jika kita lihat juga kan cadangan devisa tadi turun di posisi 136,2 miliar dan untuk setara pembiayaannya itu juga turun ya Pak, jadi 6,1 bulan impor atau 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pak. Sejauh ini untuk cadangan devisa ke depan itu apakah ada tren untuk kembali meningkat Pak jika mengingat kondisi saat ini, dan kan ada potensi bahwa akan pembagian dividen Pak untuk beberapa bulan ke depan Pak. Terus selanjutnya terkait dengan suku bunga acuan Pak, ini sejauh ini sudah ada kekhawatiran bahwa akan bank-bank itu akan mulai menaikkan suku bunga kredit ya Pak. Sejauh ini menurut catatan BI itu kira-kira lag-nya itu berapa lama sih Pak transmisinya Pak dari kenaikan suku bunga acuan ke suku bunga kredit? Kemudian terkait dengan ini Pak tadi Pak, pertumbuhan ekonomi Pak, sejauh ini kan di kuartal 2 itu sejumlah pihak mengkhawatirkan karena sudah tidak ada dorongan dari Ramadan Pak, dan Idul Fitri pun hanya sekitar 2 mingguan Pak di April. Nah sejauh ini untuk kuartal 2 sendiri prospeknya akan seperti apa sih Pak? Terima kasih. Siap, selamat siang Pak Peri. Perkenalkan saya Azura dari Bloomberg Technos. Izin bertanya Pak, mungkin melanjutkan tadi Katrian juga mengenai cadangan devisa. Kan dalam 4 bulan ini sejak awal bulan itu sejak awal tahun sudah anjlok kurang lebih 10 miliaran gitu ya Pak. Nah memasuki Mei dan Juni kan sebagai salah satu puncak dari permintaan dolar gitu karena ada dividen impor, terus juga utang luar negeri yang jatuh tempo dan lain sebagainya. Nah untuk menghadapi itu dari BI bagaimana antisipasinya untuk menghadapi lonjakan permintaan dolar di tengah sentimen kedewasaan bunga Fed Fund Rate yang masih besar. Terus juga melanjutkan hal tersebut mengenai cadangan devisa juga Pak. Kan sebelumnya memang sudah yang laporan terakhir turun 4,2 miliar gitu Pak. Dan salah satunya itu untuk melakukan intervensi ke nilai tukar rupiah. Terkait itu pada akhirnya juga BI menaikkan BI rate pada RDG terakhir. Nah terkait itu kebijakan yang ditempuh BI itu alasannya kenapa ya Pak? Kenapa misalkan tidak langsung menaikkan BI rate atau kebijakan lainnya? Terkait itu saya minta penjelasan juga Pak. Dan juga terakhir mengenai ini Pak, suku bunga SRBI Pak, kan itu 7,5% ya kalau nggak salah. Dan itu apakah bisa picu pengetatan lebih lanjut dan nanti akan ada efek yang keberlanjutan juga untuk ke APBN kita gitu Pak. Dan sama mungkin terakhir Pak, mengenai konversi yang digelar hari ini Pak, itu kira-kira nanti akan berlanjut atau gimana Pak? Dan mungkin alasannya aja sih Pak untuk yang siang hari ini kenapa gitu. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih ya pertanyaannya dari Chris dan dari beberapa kawan tadi. Ini ya, dengan pergerakan terakhir, Chris, tadi juga dari sahabat tadi, dari Trian, ini memang kenapa saya katakan tadi adalah lebih baik yang kita perkirakan. Waktu kita merespon itu kan merespon potential risk, iya kan? Ingat waktu itu kan, di mana Fed Fund Rate nggak turun tahun ini, di mana dolar terus menguat, di mana seperti itu kan? Nah kemudian kita naikkan BI rate, SRBI dan juga tentu saja kita terus melakukan stabilisasi di nilai tukar rupiah.
Dengan perkembangan-perkembangan itu, Grace, itu tentu saja nilai tukar kita perkirakan akan lebih menguat, lebih cepat yang kita perkirakan. Makanya tadi saya sampaikan, kita memperkirakan dan juga mengupayakan supaya nilai tukar yang sekarang udah 16.000 akan turun di bawah 16.000. Dari mana? Tentu saja kan inflow-nya akan tambah gede. Ya, seperti itu kan. Kenaikan suku bunga kita itu tadi sudah membalikkan yang tempo hari tidak hanya SBN outflow, saham outflow, SRBI yang semula masih inflow kemudian outflow. Nah, itu kan semua SBN sama SBI kan sekarang udah inflow dan inflow-nya gede kan tadi. Nah, dengan inflow itu kami memperkirakan bahwa rupiah akan lebih menguat dari yang kita perkirakan. Tadi saya kasihin bahwa itu kita terus akan menjaga ke sekitar 16.000 dan mengupayakan supaya turun di atas 16.000. Saya kira itu sudah jelas untuk bagaimana menjawab pertanyaan Grace sama Trian tadi ya. Itu adalah nomor 1 ya. Nah, ini juga saya langsung saja untuk berkaitannya dengan cadangan devisa, gitu kan? Sebelum RDG bulanan, waktu itu kan kita tidak melihat atau waktu itu kan perkembangan sangat cepat, perubahan arah kebijakan Fed Fund Rate, yang semula malah ingat dulu, waktu konferensi sebelumnya, Fed Fund Rate akan turun di semester 2 4 kali. Ingat nggak? Terus 3 kali. Sebulan sebelum kita RDG kemarin 2 kali. Gitu kan seperti itu. Kemarin waktu RDG terakhir paling banter hanya sekali. Bahkan kemungkinan tidak turun. Nah, itu kan perkembangan cepat. Sehingga kenapa dulu waktu kita membuat stabilitas nilai tukar rupiah lebih mengandalkan kepada cadangan devisa. Nah, sekarang kan lebih seimbang nih. Kita tetap melakukan intervensi, menaikkan tapi juga menaikkan BI rate dan SRBI, dan terbukti itu lebih memperkuat efektif, dan kami perkirakan dengan inflow, dengan stabilitas nilai tukar itu akan meningkatkan cadangan devisa ke depan. Kami akan memastikan cadangan devisa itu akan naik. Jadi kawan-kawan begini ya. Cadangan devisa itu adalah salah satu instrumen melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, cadangan devisa akan naik pada saat terjadi inflow dan surplus neraca perdagangan yang gede. Gitu kan? Ya itu. Dan tentu saja akan turun kalau memang terjadi outflow dan melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Itu adalah begitu. Tapi kami pastikan bahwa jumlah cadangan devisa akan lebih dari cukup. Cara memastikannya gimana? Ya, tadi Trian kawan-kawan kan, standar nasional kan 3 bulan. Ini jauh lebih tinggi, 6,1 ya. Terus cara yang lain untuk berjaga-jaga ada indikator-indikator yang diterbitkan oleh IMF, itu adalah reserve adequacy ratio, termasuk untuk kebutuhan-kebutuhan intervensi. Cadangan devisa kami itu adalah jauh lebih tinggi dari ukurannya IMF. Sehingga kenapa cadangan devisa nggak usah gundah gulana, nggak usah gitu loh, nggak usah insecure gitu loh, seperti itu ya. Ya memang wajarnya gitu nak, gitu loh. Itu ya Azura atau siapa tadi Trian, ya memang kita kumpulkan waktu panen kan. Nah sekarang lagi terjadi outflow, perlu stabilitas, ya turun nggak usah ini. Tapi kami pastikan bahwa stoknya itu jauh lebih cukup. Jauh lebih cukup dari yang kita perlukan. Ukurannya internasional 3 bulan dan juga ada ukuran-ukuran yang IMF kita gunakan itu jauh lebih tinggi yang dari kebutuhannya itu. Sehingga singkatnya
kami memperkirakan bahwa cadangan devisa akan kembali naik, yaitu dengan langkah kebijakan kemarin dan terjadi dari inflow, meskipun kami tahu bahwa ini nanti di turunan ini ada beberapa kenaikan demand, ya, baik dari korporasi maupun yang lain. Itu kan perkiraan ya. Kalau demand dari dividen itu sudah biasa, sudah kita perkirakan. Jadi jawaban singkatnya begitu, cadangan devisa itu kami perkirakan akan naik dan pastikan Bank Indonesia memastikan cadangan devisa lebih dari cukup lah, seperti itu, sehingga saya bisa sudah menjawab Aji dan juga Trian tadi ya, itu ya. Nah, sekarang berkaitan dengan suku bunga dari Grace ya, seperti itu. Nah, dengan perkiraan-perkiraan tadi bahwa rupiah menguat lebih cepat, inflasi terkendali dan pertumbuhan juga terus akan bagus seperti itu. Tentu saja, Grace, saya tidak ingin mendahului hasil konferensi pers nanti RDG bulan yang akan datang. Anda tahu semua kan, keputusan BI Rate selalu akan dilihat perkiraan inflasi ke depan gimana, pergerakan nilai tukar gimana, gitu kan, pertumbuhan ekonomi gimana, dari berbagai indikator yang saya sebutkan tadi, Grace, gitu kan ya, semuanya tetap data dependen, gitu kan, seperti itu. Tapi arah pergerakannya tentu saja ini dengan kenaikan BI Rate dan SRBI kemarin, tentu saja data-data yang sekarang ada loh, Grace ya, menunjukkan bahwa memang tidak lagi ada keperluan untuk menaikkan BI Rate. Tapi semuanya data dependen ya. Nanti Pak kemarin gitu, datanya waktu konferensi RDG belakangan akan beda lagi ya. Tapi dengan data-data yang sekarang kami melihat bahwa kenaikan BI Rate dan SRBI itu cukup untuk memastikan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan juga memastikan inflow dan juga memastikan inflasi. Semuanya tetap data dependen. Ya, tetap akan data dependen. Hasilnya tunggu nanti RDG bulanan kedua ya, Grace ya, gitu, sabarlah seperti itu. Nah, bagaimana dampaknya terhadap suku bunga bank atau likuiditas bank? Itu kenapa kami nambahin likuiditas toh. Per 1 Juni ini akan ada tambahan 81 triliun, nak. Ngerti nggak? Yaitu adalah memperluas dan meningkatkan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial kan, dalam konferensi pers kemarin kan. Sektor-sektornya kan ditambah, itu kan, ada otomotif, kemudian juga ekonomi kreatif, kemudian ada sektor-sektor lain, listrik, gas, air, gitu kan. Dan juga kita meningkatkan prosentasenya. Dari per 1 Juni akan ada tambahan likuiditas 81 triliun, menjadi sekitar 260 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2024 kami juga dari yang 81 tambahannya menjadi tambahan 115, seingat saya 115 triliun ya, itulah. Sehingga ini nak, kenapa? Untuk memastikan kebutuhan likuiditas itu untuk menyalurkan kredit itu terpenuhi dari situ. Dan oleh karena itu melalui forum ini bagi bank-bank tidak ada keperluan untuk menaikkan suku bunga kredit. Itu kan, kita sudah takar-takar itu ya, kami melihat tidak ada keperluan untuk menaikkan suku bunga kredit karena likuiditasnya kita tambahkan ya, kita tambahkan. Di samping kami juga memperluas bagi bank-bank yang kekurangan likuiditas, memperluas, kemudian Pak Edi itu adalah temripo maupun yang lain-lain adalah seperti itu. Sehingga secara keseluruhan kenapa kami masih yakin bahwa pertumbuhan kredit tahun inilah 10-12%, 11% pertumbuhan kredit itu masih bisa tercapai ya, masih bisa tercapai, yaitu dengan tambahan likuiditas tadi dan juga bagi bank-bank yang menyalurkan kredit bisa menggunakan SBN-nya untuk ke repo atau bahkan itu kemudian repo kepada BI atau repo kepada
pasar. Itu ya, itu adalah berkaitan dampaknya terhadap kredit lah, seperti itu. Kok habis? Udah saya jawab semuanya ya. Trian, Aji sudah, Trian sudah ya, itu Azura, Meja itu permintaan dolar sudah, BI gitu ya. Azura sudah jelas belum ya? Tadi kan Tempo ikut konferensi pers toh. Nah, alasannya seperti itu. Nah, alasannya karena Pak BI tadi sudah saya jelaskan kenapa dilakukan itu ya. Seperti itu. Kalau berkaitan dengan APBN, tunggu nanti kan Bu Menteri Keuangan akan menyampaikan rancangan APBN nanti ya, itu kepada DPR pada waktunya ya, nanti kita lihat. Tapi pastikan Bu Menteri Keuangan dan saya, dan juga di level eselon 1 bahkan di levelnya Pak Firman itu selalu berkomunikasi, berkoordinasi erat antara Banteng dan Tamrin, antara kebijakan BI dengan kebijakan pemerintah, wabil khusus adalah kebijakan moneter dan nasional. Gitu Mas Firman, ya Pak Edi, Pak Fajar, kayaknya lebih cepat dari yang kita perkirakan ya. Kebanyakan kalian nanti beritanya lah, beritanya kebanyakan. Udah banyak itu, udah berapa berita itu, seperti itu ya, oke? Udah ya, seperti itu. Yang insya Allah nanti minggu depan kalau kita jadwalkan lagi, gitu ya, seperti itu. Oke, Mas Fajar, dengan demikian terima kasih atas kehadiran kawan-kawan dan juga kepada masyarakat. Itu simpulannya adalah ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan, dan juga terus menunjukkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi bahkan lebih baik yang kita perkirakan. Inflasi juga rendah terkendali, stabilitas nilai tukar terjaga, bahkan akan cenderung menguat, dan Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk memastikan itu. Dan yang ketiga, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah, OJK, KSSK untuk mengawal perekonomian ini. Sekian, terima kasih siaran radio atau siaran TV dari lantai 2 Tamrin oleh Gubernur BI didampingi oleh Pak Edi Susianto dan Pak Firman Mutar dan dipandu oleh Pak Fajar Mayadi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.